Aku udah nyelidikin ini selama berbulan-bulan. Dari awal pertama kali aku nyuci masuk ke kamar itu, dan aku dimarahin berat banget pokoknya, sampai aku ngedenger kalimat Linda itu lodong gitu. Dan lodong itu ternyata adalah tumbal pocong. Ana dewa ngangklang jagat nyangking bokor kencanane Ini adalah cerita ke 304 di Lapak Horor, dan mungkin kawan-kawan ngelihat ada sesuatu yang berbeda kali ini. Kalau sebelumnya kan Lapak Horor berpuluh-puluh episode ke belakang itu kebanyakan ngeteknya atau syutingnya tuh di studio, tapi kali ini gue coba sesuatu yang baru karena di studio juga agak bosen juga ya. Makanya malam ini kita coba ngeteknya tuh di luar, di kebun, di deket pohon kersen. Ya semoga semoga semuanya dilancarkan nanti ceritanya, karena memang jujur aja rasanya tuh agak sedikit beda ya, karena udah lama juga nggak ngetek di luaran seperti ini. Nah, cerita ke 304 di Lapak Horor ini itu ada sebuah cerita kiriman dari Mbak Lindawati yang tinggal di salah satu kota di Jawa Timur. Kotanya nggak perlu disebutkan karena permintaan dari Mbak Lindawati sendiri yang nggak mau disebutin ya. Atau dalam cerita ini nanti akan nyebutnya tuh Mbak Linda aja. Nah, kejadiannya, oh iya, sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Hampir lupa tadi ya. Nah, balik lagi ke ceritanya Mbak Linda. Mbak Linda itu waktu itu ya sampai sekarang sih. Jadi di usia yang ke-9 tahun dia itu mulai mengalami kejadian ini. Semua kisahnya itu berawal di usia 9 tahun itu. Tapi sebelumnya, sewaktu Mbak Linda itu masih usia 3 atau 4 tahun, Mbak Linda itu mengalami sebuah nasib yang boleh dibilang kayak ya kurang baik gitu ya. Karena di usia 3 atau 4 tahun itu Mbak Linda itu udah ditinggal sama kedua orang tuanya. Jadi pertama yang meninggal itu adalah ibunya. Ibunya itu sewaktu ngelahirin Mbak Linda itu meninggal. Terus kemudian beberapa tahun kemudian saat usianya Mbak Linda itu 3 atau 4 tahun itu, bapaknya pun menyusul. Jadi di usia sedini itu Mbak Linda itu udah yatim piatu gitu. Dan semenjak hari itu Mbak Linda diasuh sama paman sama bibinya dari pihak ibu, dan diasuh selama beberapa tahun. Di usia 9 tahun tadi, bibi sama pamannya itu punya seorang teman, dan temannya itu punya teman lagi. Nah, ini temannya lagi yang ini itu cerita ke temannya bibi sama pamannya itu. Dia curhat, cerita. Ya, boleh dibilang mereka pasangan itu adalah pasangan yang kaya gitu ya. Orang kaya begitulah. Rezekinya bagus, bisnisnya berjalan. Cuman mereka sayangnya apa? Mungkin kasus seperti ini banyak ya. Mereka itu nggak dikaruniai anak. Udah itu. Curhatlah mereka, ini loh kami tuh kayaknya semuanya udah kita dapetin gitu,
kita udah punya segala sesuatunya, tapi ada yang kurang. Kami tuh nggak bisa punya keturunan. Cerita seperti itu, dan di situ juga disampaikan kayaknya mungkin kepengin sih tetap ada anak lah di rumah gede, tapi nggak ada suara anak-anak, kayaknya sepi banget. Ya kepengin ngadopsi lah kayak gitu. Cerita si orang tadi, si dua orang kaya itu ke temennya paman sama bibinya Mbak Linda itu. Akhirnya Pak, singkat cerita, temennya bibinya Mbak Linda itu cerita ke paman sama bibinya, Mas, Mbak, ini aku punya temen nih, dia seperti ini. Diceritain lah kalau mereka itu adalah orang mampu yang lagi nyari anak asuh, katanya seperti itu. Nah, sebenarnya begini, arah obrolannya temennya bibinya itu tuh udah paham ya, si bibinya sama pamannya itu udah ngerti, wah ini pasti ada maunya nih kalau kayak gini gitu. Pasti ngarahnya si Linda nih bakalan diasuh gitu, bakalan diminta begitu. Udah ada curiga lah kayak gitu. Terus akhirnya ya setelah mereka ngobrol, ternyata sampailah tujuan utamanya. Jadi gini, gimana kalau misal Linda aja gitu, kayaknya Linda bakalan diopeni lah gitu, bakal dikasih kehidupan yang layak, pendidikan yang bagus kayak gitu ya, dan itu juga meringankan bebannya jenengan juga gitu kan, katanya seperti itu. Ya udah, setelah dipikir-pikir cukup lama, dan itu juga hal itu ditanyain juga ke Mbak Linda waktu itu, Lin, gimana menurut kamu gitu, apakah kalau misal ada yang mau ngasuh kamu mau begitu ya. Waktu itu namanya masih anak kecil ya, Mbak Linda usianya 9 tahun, ditawarin begitu dia banyak nggak ngertinya. Ini maksudnya apa ya, diasuh itu apa, siapa mereka gitu, nanti kalau aku tinggal sama mereka gimana lah, nanti paman sama bibiku gimana kayak gitu. Jadi bener-bener nggak ngerti, nggak ada ide waktu itu. Setelah dipikir-pikir kurang lebih mungkin hampir 1 bulan, paman sama bibinya Mbak Linda itu buat mutusin iya, itu butuh obrolan yang sangat alot, bahkan diskusi keluarga dulu ya, keluarga besar. Ini Linda ini ada yang mau minta, enaknya gimana nih. Nah, ada sebagian yang ya mendukung, membolehkan, selama orangnya jelas, terus harus kita pantau juga kayak gitu. Kasihan juga Linda kalau nggak dipantau begitu kan. Nah, ternyata ya selama 1 bulan itu si keluarga yang coba meminta Mbak Linda itu kan sering datang ke rumah paman bibinya juga. Udah dikenalin mereka, sering datang, sering ngelihat. Paman sama bibinya juga udah survei ke rumahnya, udah coba tanya-tanya tetangganya kayak gitu. Dan singkat cerita, akhirnya paman sama bibinya Mbak Linda pun akhirnya menyetujui kalau Mbak Linda itu mau diasuh sama 2 orang tadi. Sebut aja nama orang itu, yang 2 orang itu namanya Pak Indra sama Pak Indri gitu aja ya, biar gampang ya. Nama semua udah disamarin. Nah, udah hari H pun tiba. Usia 9 tahun, Mbak Linda ikut sama Pak Indra. Mbak Linda ikut sama Pak Indra. Sorry kalau salah-salah nyebut nama ya. Udah ikutlah dia ke sana, tinggal di rumahnya, diantar sama paman sama bibinya hari itu. Wah, Mbak Linda pertama kali ngelihat rumahnya takjub gitu ya. Wah, rumahnya besar banget gitu. Dan di sana itu kayak fasilitas untuk anaknya itu lengkap gitu. Seolah-olah itu udah bener-bener disiapin secara matang. Kalau bakal ada seorang anak ya, anak kecil yang mungkin usianya segitu ya, 9 tahun. Dari segi kebutuhan mainannya, bajunya, lemarinya, kamarnya, kayak gitu tuh udah disiapin semuanya. Wah, ngelihat seperti itu kan Mbak Linda namanya anak kecil ya. Wah, om, tante gitu ya. Paman, bibi,
nggak disebutin sih nyebutnya apa, cuman dianggap aja, paman bibi rumahnya bagus banget, aku kayaknya suka di sini. Intinya Mbak Linda itu udah oke. Wah, paman sama bibinya kan lega kan, alhamdulillah. Akhirnya dari Lindanya itu nggak ada masalah sama sekali, dia oke gitu dengan rumah barunya, dengan keluarga barunya, dengan papa mamah barunya waktu itu. Ya udah, singkat cerita lagi, hari itu perkenalan semuanya udah dikenalin semuanya, termasuk dengan para beberapa pembantunya juga udah dikenalin. Akhirnya paman sama bibinya pamitan pulang. Nah, selama Mbak Linda di sana di usia 9 tahun tadi, dia itu paman sama bibinya itu mereka masih sering datang nengokin ke sana. Entah 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, itu masih sering dipantau gitu. Mungkin karena ada rasa tanggung jawab juga ya, tetap memastikan kalau Mbak Linda itu kondisinya baik-baik aja. Nah udah, waktu pun berjalan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, singkat cerita, Mbak Linda di rumah itu tuh nggak sendirian, karena memang benar Pak Indra sama Bu Indri itu benar-benar nggak bisa punya anak. Akhirnya mereka pun karena pengen rame, jadi 1 orang Mbak Linda aja itu nggak cukup gitu. Akhirnya nyari anak asuh lagi, sampai usianya Mbak Linda itu kurang lebih sekitar 13 atau 14 tahun. Udah ada 3 anak asuh lagi di sana. Jadi sekarang anak asuhnya Pak Indra, waktu itu ya maksudnya, Pak Indra sama Bu Indri itu udah ada 4 orang. Mbak Linda itu yang paling gede waktu itu. Dan seiring berjalannya waktu juga Mbak Linda kan belajar gitu ya. Segala situasi yang pernah terjadi, yang ada di sana itu apa aja. Dan seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia juga, seiring berkembangnya logika juga, Mbak Linda itu udah merasa ada sesuatu yang sedikit aneh ya. Tapi waktu itu dia belum berpikir ini negatif gitu. Dia hanya berpikir, kok begini ya, kok begitu ya, kayak gitu. Udah ada hal-hal aneh yang ditangkap sama Mbak Linda. Salah satunya adalah di rumah itu ada 1 ruangan yang bener-bener nggak boleh dibuka sama siapapun. Dan Mbak Linda itu gara-gara ngelihat dari TV atau cerita dari orang-orang, kalau dalam 1 rumah ada 1 ruangan yang nggak boleh dibuka sama siapapun, nggak boleh dikunjungi sama siapapun, jangan-jangan orang tadi itu punya pesugihan. Katanya seperti itu. Mungkin kamar itu adalah kamar untuk pesugihan. Itu yang Mbak Linda tahu ya selama perjalanan hidupnya di usia ke-13-14 tahun. Itu kan nalarnya udah mulai jalan ya. Dan dia pun udah mulai berpikir, udah ada kecurigaan seperti itu, jangan-jangan gitu. Dan sebenarnya begini, Mbak Linda itu udah beberapa kali pernah ngelihat secara nggak sengaja sepintas isi di dalam kamar itu. Kamar itu adalah kamar kosong. Di mana di sana itu cuma ada 1 ranjang besi tua warnanya hitam dan spraynya itu warnanya putih, udah agak lapuk gitu. Dan di satu ujung sana, ujung sebelah kanan, di pojokan sebelah kanan dari titik di mana Mbak Linda ngelihat dari pintu ya, sebelah kanan itu kayak ada kain putih yang digantung di pojokan sana. Pas awal-awal ngeliat sih, astagfirullahaladzim, itu dikiranya pocong atau apa begitu. Tapi pas dilihatin, oh bukan, itu ternyata kain digantung. Oh ya udah, ngelihat hal seperti itu, Mbak Linda pun nggak berpikir yang macam-macam. Kenapa? Karena kalau yang Mbak Linda dengar, Mbak Linda tonton di TV itu kan kalau kamar pesugihan itu biasanya banyak kembangnya, banyak apanya lah kayak gitu, banyak sesajen segala macam, kamarnya serem. Nah, ngelihat kamar yang seperti itu enggak, itu kayaknya kamar biasa aja gitu karena nggak ada apa-apanya di sana. Ya udah, waktu pun berjalan. Jadi begini, karena udah bertahun-tahun ya, udah dianggap anak sendiri, udah memang Pak Indra sama Bu Indri itu emang sayang banget. Akhirnya Mbak Linda pun jadi
boleh dibilang kayak ngegampangin gitu ya. Memang pernah dipesenin, Linda, kamu jangan pernah masuk ke kamar itu ya, soalnya kamar itu angker, ada hantunya, katanya kayak gitu. Itu pas dipeseninnya tuh waktu masih kecil, dan ya Mbak Linda cuman iya kayak gitu aja, dan memang agak takut juga karena udah dibilang kamar itu ada hantunya. Nah, semakin gede, rasa penasarannya itu makin tumbuh, dan rebelnya itu juga makin naik gitu kan. Peraturan kan dibikin buat dilanggar gitu. Kayaknya kalau misal ketahuan juga nggak apa-apa, toh papa sama mamaku gitu, maksudnya itu Pak Indra sama Bu Indri ya, itu kan mereka baik gitu, nggak bakalan dimarahin. Akhirnya suatu siang Mbak Linda itu nekat. Satu, karena penasaran. Yang kedua, itu karena pernah sekali lagi ngelihat secara nggak sengaja juga di dalam kamar itu tuh kain spraynya itu kayak udah kotor, udah lapuk begitu kan. Jadi Mbak Linda itu karena terbiasa nyuci juga di rumah itu, makanya dia kepengen ngebantuin gitu, pengen nunjukin sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna ke papa sama mamanya itu. Dia pun siang-siang, siapa sih, Pak Indra sama Bu Indri itu keluar keluar rumah. Mereka kan bisnis, orang bisnis, jadi pergi pagi pergi, nanti pulangnya baru sore kayak gitulah, kayak pekerja pada umumnya seperti itu. Nah, Mbak Linda pun masuk siang itu. Agak sedikit takut juga, karena ingat pesan dulu ya, jangan berani masuk karena ada hantunya. Tapi dia nekat, dibuka pintu tadi, cekrek. Bener aja, kesan yang pertama ditangkap itu adalah hawanya tuh anyep, anyes, lembab, baunya apek, katanya seperti itu. Apek, ya baunya apek. Mbak Linda masuk ke sana. Langsung matanya tertuju ke kain yang digantung di pojok, sama tertuju pada spray yang ada di situ. Wah, ini spraynya udah kotor banget gitu kan, kok baunya apek begini kamarnya. Akhirnya apa? Langsung singkat cerita diambil itu spraynya, sama diambil kain yang di pojokan itu. Diambil dua-duanya, dimasukin ke dalam mesin cuci. Siang itu dicuci, bes gitu kan, geledek selesai. Langsung dijemur, dan dijemur sore itu udah kering kan, diangkat, ditaruh lagi di kamar itu. Nah, selepas maghrib, awalnya biasa-biasa aja Mbak Linda nggak mau ngasih tahu juga, itu kayak surprise lah gitu, dan itu bukan pekerjaan yang besar juga waktu itu. Nah, rencananya begitu, nanti kalau misal ada komentar dari papa mamanya itu, berarti mereka udah masuk kamar itu. Dan ternyata selepas maghrib, si papanya itu tiba-tiba, mereka kan lagi pada makan gitu di ruang tengah, makannya nggak di meja makan kayak gitu, nggak, tapi ngampar aja gitu kan, namanya anak-anak, ada yang depan TV, ada yang di sofa kayak gitu, mereka makan semuanya. Nah, tiba-tiba papanya dari belakang itu teriak-teriak, ini siapa nih gitu, ini siapa yang nyuci kamar ini, siapa yang masuk kamar ini, katanya. Sampai pembantunya itu dikumpulin semuanya, siapa. Dan di situ gara-gara ngelihat hal seperti itu, Mbak Linda pun mengaku, aku Pak yang nyuci, katanya. Di situ papanya cuman diem aja, udah kalian kembali. Ini ya, asisten rumah tangganya disuruh balik ke tempat semula, dan papanya itu langsung narik tangannya Linda. Sini kamu ikut papa, katanya. Kamu kenapa kamu berani-berani nyuci gitu. Papa udah pernah bilang jangan pernah masuk ke kamar itu, katanya. Tapi kenapa kamu berani-berani masuk ke sana sampai nyuciin itu, katanya. Ya aku nggak tahu Pak, aku lihat itu udah apek gitu kan. Kasihan kali aja papa sama mama itu capek begitu kan. Sementara itu Simbok nggak berani masuk ke situ, jadi aku aja yang nyuciin Pak. Kamu udah, pokoknya hari itu gue nggak mau nyontoin sih marahinnya gimana, tapi termasuk waktu itu cara marahinnya tuh udah kasar gitu. Itu bukan Pak Indra seperti yang
Mbak Linda itu kenal gitu ya. Jadi bener-bener berubah, bener-bener marah banget, sampai katanya tuh binatang aja dikeluarin gitu, kayak katanya seperti itu. Dan setelah dimarahi kayak gitu, Mbak Linda pun jadi berpikir lebih keras lagi, sebenarnya apa sih ini gitu. Ada apa sih dengan papa mamanya itu gitu, kenapa seperti itu, kenapa sebegitu marahnya kayak gitu. Ngopi dulu ya, nggak ngopi nggak enak nih. Kalau nggak ngopi ntar masuk angin. Nah, Mbak Linda udah mulai berpikir kan, ini kenapa sih sebenarnya? Ada apa sih dengan kamar itu? Ada apa dengan kain-kain itu begitu? Dia hampir setiap hari sekarang mulai mencari tahu sesuatu apa sih yang disembunyiin sama kedua orang tuanya itu, kedua orang tua asuhnya itu gitu. Sampai suatu hari, udah malam nih, kurang lebih sekitar jam 10, Mbak Linda itu namanya lagi investigasi ya. Sebenarnya jadi begini, kamar itu nggak dilewatin sama orang yang akses pokoknya dari depan ke belakang. Itu nggak ngelewatin kamar itu. Kamar itu bener-bener pojokan banget lah, nyempil begitu ya. Nah, di situ Mbak Linda itu penasaran, dia pun ngedatengin area itu. Dan samar-samar Mbak Linda itu ngedenger ada orang lagi ngobrol ya. Yang ngobrol itu adalah suaranya Pak Indra sama Bu Indri. Mereka lagi ngobrol tapi kayak lagi marah-marahan gitu ya. Dan ada satu kalimat yang benar-benar menarik perhatiannya Mbak Linda waktu itu. Mbak Linda itu ngedenger Linda itu lodong katanya. Iya, Linda itu lodong gitu. Kalau lodong itu harus begini gitu. Nah, begininya itu udah apa ya? Udah keluar dari konsentrasinya Mbak Linda, jadi udah nggak kedengeran gitu. Yang kedengeran itu cuman Linda itu lodong. Nah, Linda itu akhirnya Mbak Linda penasaran, lodong itu apa? Lodong gitu kan. Dia pengen cari tahu lodong itu apa. Nah, Mbak Linda pun mulai hari itu benar-benar melakukan investigasi lagi. Dia jadi sering datang ke deket kamar itu di jam-jam tertentu. Hampir setiap malam barangkali ada suara-suara lagi. Dan beberapa malam selanjutnya, bener aja, ada suara lagi di sana. Suaranya Pak Indra sama Bu Indri. Kali ini si Mbak Linda itu benar-benar ngedengerin. Mereka itu ngobrol dan masih ada satu kata yang disebutin seperti sebelumnya, Linda dan lodong gitu. Dan dari obrolan mereka yang cukup panjang, yang gak diceritain secara detail juga sama Mbak Linda, intinya adalah lodong itu adalah tumbal pocong ya. Dari situ pikiran Mbak Linda makin berputar keras. Maksudnya apa ini? Linda lodong itu tumbalnya pocong. Itu apa gitu? Dia mulai, udah dari situ udah pikirannya nggak karuan ya, ini apa sih? Dia benar-benar akhirnya apa? Dia pun melakukan investigasi. Dia tanyain itu orang-orang, teman-temannya di sekolah ditanyain, kalian tahu lodong nggak sih? Nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya Mbak Linda itu, karena logikanya itu udah main, usianya udah cukup besar kan, udah 14 tahun waktu itu. Dia pun kepikiran, dulu pas aku pertama kali datang ke sini, kan ada satu asisten rumah tangga yang sekarang udah sepuh. Dia udah bekerja di sini. Dia pun coba ngobrol sama orang tadi, anggap aja ya Bu Ijah lah seperti itu. Bu, aku mau nanya Bu, Ibu pernah dengar kata lodong nggak katanya? Nah, ngedengar kata kayak gitu, astagfirullahaladzim, non jangan keras-keras. Sini. Masuk ke kamar ibu. Akhirnya Mbak Linda pun dibawa masuk ke kamarnya Bu Ijah tadi. Non dengar kata tadi dari mana katanya?
Aku pernah dengar dari itu tuh, papa sama mama pernah ngomongin itu, Linda itu lodong, Linda itu lodong gitu. Astagfirullahaladzim. Nah di situ si Bu Ijah pun istighfar terus gitu kan. Sampai akhirnya Bu Ijah tuh gini, kesan yang ditangkap sama Mbak Linda itu kayak mau ngomong tapi ragu, mau ngomong tapi ragu kayak gitu. Sampai akhirnya setelah sekian menit kayak gitu ya, dengan kebingungannya, akhirnya si Bu Ijah tadi pun mau cerita. Jadi gini, Non, dulu sebelum ada Non Linda di sini, itu Pak Indra sama Bu Indri itu pernah punya anak asuh juga. Punya anak asuh yang usianya udah ya kisaran Non Linda lah, katanya seperti itu. Lah terus gimana Bu? Apa yang terjadi Bu? Oh, yang terjadi itu nggak tahu Non. Yang Ibu tahu sih, kalau kata Pak Indra, dia itu kena serangan jantung, katanya kayak gitu. Jadi meninggal secara tiba-tiba, badannya itu udah biru gitu. Dan memang waktu itu Ibu itu udah pernah denger itu tadi kata yang Non Linda sebutin, lodong gitu. Itu Ibu sering beberapa kali ngedenger itu. Namanya, anggap aja namanya Non Nina gitu ya. Nah, Non Nina gitu ya, Nina itu kan lodong, Nina itu lodong kayak gitu. Makanya pas tadi Non Linda cerita kalau Linda itu lodong ya, Ibu jadi keinget itu Non. Ibu agak takut Non. Memang sebenarnya terus terang aja Ibu juga ngerasa ada sesuatu yang gak beres Non. Ada sesuatu yang gak beres sama Pak Indra sama Bu Indri kayak gitu. Nah udah akhirnya mereka ngobrol kan panjang lebar di situ. Dan dari situ Mbak Linda pun mengambil kesimpulan kalau memang ada sesuatu yang selama ini disembunyiin sama orang tua asuhnya itu gitu. Kemungkinan Mbak Linda itu waktu itu udah yakin ya, papa mamaku itu pasti pesugihan deh, katanya seperti itu. Dan pesugihannya itu adalah pesugihan pocong, dan mungkin aku akan ditumbalin, mungkin tinggal nunggu usia aja, katanya seperti itu. Ini berdasarkan ceritanya Bu Ijah tadi ya, seperti itu. Ini jangan-jangan ini sebentar lagi nih, katanya kayak gitu. Dan dari situ akhirnya apa, Mbak Linda pun coba melanjutkan investigasinya, coba tanya-tanya ke teman-temannya lagi, cari referensi lagi, sampai akhirnya Mbak Linda pun jadi ada yang mengarahkan, coba kamu ke itu aja, tanya konsultasi ke orang yang ngerti gitu, ke orang yang pinter seperti itu. Akhirnya iya coba ditunjukinlah sama seseorang yang mengerti tadi, mengerti masalah seperti itu. Dan memang bener, awalnya sih orang tadi nggak bisa ngejawab ya. Ya udah nanti saya coba cari tahu dulu ya. Kalau memang udah ketemu jawabannya, nanti saya kasih tahu kamu gitu. Dan setelah beberapa hari nunggu dengan rasa penasaran yang cukup besar waktu itu, akhirnya si orang pinter tadi itu pun ngasih tahu, Mbak, bener Mbak, apa yang kamu bilang itu bener. Memang di rumah kamu itu ada sesuatu yang gak bener dan akan seperti ini. Dan akhirnya setelah kayaknya udah terkumpul semuanya, keraguan itu makin kuat. Mbak Linda pun pergi ke rumah paman sama bibinya. Paman, bibi, aku mau cerita seperti ini. Jadi selama aku tinggal di rumahnya Pak Indra sama Bu Indri sebagai anak asuh, semuanya baik-baik aja. Semua yang aku butuh itu semuanya tercukupi, dan mereka juga sayang banget ke aku. Cuman ada satu kejanggalan yang menurutku aneh ya, dan aku takut ini nanti jadi sesuatu yang nggak baik gitu kan. Ada apa sih sebenarnya? Akhirnya Mbak Linda pun melanjutkan ceritanya. Jadi gini, aku yakin banget, aku udah nyelidikin ini ya paman ya bibi, aku udah nyelidikin ini selama berbulan-bulan. Dari awal pertama kali aku nyuci masuk ke kamar itu, dan aku dimarahin berat banget pokoknya, sampai aku ngedenger
kalimat Linda itu lodong gitu. Dan lodong itu ternyata adalah tumbal pocong. Ditambah lagi paman sama bibi, baru beberapa hari lalu akhirnya aku tahu. Setelah aku konsultasi sama orang pinter, aku tuh kayak agak dibuka begitulah. Istilahnya Mbak Linda tuh kayak dibuka penglihatannya, jadi lebih sedikit sensitif. Dan memang Mbak Linda itu ngelihat suatu malam nggak sengaja ada sekelebatan bayangan seperti itu ya, bayangan putih gitu menuju ke kamar belakang itu, dan Mbak Linda pun ngikutin di sana, masuk ke situ. Dan waktu itu pintu kamarnya kebetulan banget itu nggak tertutup, masih ada yang kebuka sedikit dengan jarak yang cukup jauh, tapi masih kelihatan di situ. Mbak Linda itu ngelihat ada sosok pocong di sana, sosok pocong di kamar itu. Dan yang bikin ngeri Mbak Linda lagi, sosok pocong itu buka baju gitulah, buka bungkusannya begitu ya, dibuka begini, digantungin lagi kainnya di pojokan. Dan ternyata yang pakai itu adalah Pak Indra, papa asuhnya sendiri. Dan waktu itu saat dibuka kondisinya itu telanjang bulat kayak gitu. Udah ngeliat itu si Mbak Linda tuh langsung balik badan, dia langsung pulang lagi ke kamarnya. Dan itu dilihatnya nggak cuman sekali, beberapa kali lah kayak gitu. Sampai akhirnya setelah dikasih penjelasan seperti itu, paman sama bibinya pun ya berusaha mengerti ya, meskipun dia belum sepenuhnya paham, belum sepenuhnya menangkep gitu ya apa yang dimaksud sama Linda itu. Akhirnya apa, ya udah dia paman sama bibinya gini, ya udah kamu balik lagi dulu ke sana, nanti biar paman sama bibi yang urus semuanya. Nanti biar paman sama bibi yang kita musyawarah keluarga dulu, cari solusinya gimana. Kita secepatnya nanti akan jemput kamu gitu. Ya, kita juga pengennya semuanya baik-baik aja, kata paman sama bibinya. Oh iya paman sama bibi, aku juga ngerti kok. Dan paman sama bibinya pesen ya, kamu tetap hati-hati di sana ya, tetap waspada, tetap hati-hati gitu. Tunggu sampai paman sama bibi itu jemput kamu, katanya seperti itu. Dan ya akhirnya Mbak Linda pun balik lagi ke rumah tadi, seolah-olah nggak terjadi apa-apa, tapi rasa ingin tahunya itu benar-benar makin gede gitu ya. Dan akhirnya dari yang dia rasa penasarannya terhadap kamar itu, mungkin jaraknya sekitar 3 atau 4 meter dari pintunya, kali ini benar-benar nggak berjarak, benar-benar di depan pintu situ. Mbak Linda suatu malam itu ke sana saat ngedengar ada suara obrolan Pak Indra sama Bu Indri. Mbak Linda pun ngedeket ke pintu kamar itu. Di depannya bener-bener didengerin begini, oh mereka lagi ngobrol. Dan bismillah katanya, aku buka pintu itu, kata Mbak Linda seperti itu. Dibuka jegrek gitu kan. Nah di sana itu ada Pak Indra sama Bu Indri, posisinya lagi tertidur di atas tempat tidur. Cuman kondisi mereka itu udah bukan kayak orang ya, jadi mereka itu bentuknya udah pocong dua-duanya. Pocong itu berbaring gitu, dan mereka tuh ngobrol kayak gitu. Saat Mbak Linda masuk begini, mereka kan kaget, mereka bangun gitu, dan mereka sama-sama teriak, Linda gitu. Dan kata-kata binatangnya juga keluar lagi. Itu benar-benar mereka berdua malam itu tuh bukan kayak Pak Indra sama Bu Indri yang Mbak Linda kenal ya. Itu benar-benar berubah banget, drastis, berbeda banget ya, intinya seperti itu. Dan semenjak malam itu, karena Pak Indra sama Bu Indri itu nggak mungkin keluar kamar dengan kondisi seperti tadi, si Mbak Linda langsung lari gitu ya, lari langsung keluar rumah. Dia benar-benar lari menempuh perjalanan kurang lebih sekitar berapa ya, 8 kilo waktu itu. Dia lari mungkin sekitar 1 kilo lah, coba cari kendaraan. Waktu itu udah malam sekitar jam 10.
dan ada kayak mungkin perempatan atau apa di sana, Mbak Linda itu ketemu sama tukang ojek, langsung minta diantar ke rumah paman sama bibinya yang kurang lebih jaraknya 8 kilo itu. Ketok-ketok, assalamualaikum paman bibi gitu. Aku udah beneran deh, aku udah nggak kuat gitu. Aku tadi bener-bener udah mergoki, mereka tuh bener-bener seperti itu. Mereka tuh melakukan pesugihan kayak gitu. Dan aku yang akan jadi tumbalnya begitu. Dan akhirnya semenjak hari itu Mbak Linda itu udah bener-bener nggak mau balik lagi ke rumahnya Pak Indra sama Bu Indri. Pak Indra sama Bu Indri pun udah enggak minta Mbak Linda buat balik ke rumahnya kayak gitu. Dan gak lama setelah itu, kurang lebih sekitar 3 atau 4 bulan kemudian, Mbak Linda itu ngedengar sebuah kabar buruk yang terjadi sama Pak Indra dan Bu Indri. Pak Indra sama Bu Indri itu dua-duanya itu terkena serangan jantung dan mereka sama-sama katanya udah biru badannya. Mereka meninggal di rumah itu. Dan setelah meninggal seperti itu, akhirnya si Mbak Linda meminta paman sama bibinya itu buat ngasuh 3 adik tirinya. 3 adik apa ya? Ya pokoknya 3 adiknya lah, bukan adik kandungnya ya. Itu yang diasuh sama Pak Indra sama Bu Indri juga gitu. Itu minta sama paman sama bibinya, paman bibi aku mau ajak mereka boleh enggak gitu. Oh iya enggak apa-apa. Akhirnya diajak mereka akhirnya. Kayak gitu. Dan enggak lama setelah itu ya Mbak Linda sendiri udah nggak tahu apa yang terjadi dengan semua yang dimiliki sama Pak Indra sama Bu Indri. Itu benar-benar nggak ada kabarnya, hilang gitu. Dan kurang lebih sekitar setahun kemudian ketemu sama Bu Ija. Mereka ngobrol lagi seperti itu dan ya banyak cerita yang didapat sama Bu Ija tentang Pak Indra sama Bu Indri setelah kepergiannya Mbak Linda. Tapi Mbak Linda nggak nge-share bagian ini ya, belum tahu juga, mungkin nanti akan ada cerita kelanjutannya juga nggak tahu. Kita tunggu aja nanti. Tapi kurang lebih seperti itu ceritanya. Salah satu cerita dari Mbak Linda yang mau dijadiin tumbal pocong atau lodong ya kalau istilahnya Mbak Linda. Ini gue nggak tahu, kalau di daerah sini, daerah gue sendiri nggak ada istilah ini. Mungkin di daerah lain ada ya, gue juga nggak tahu. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, mau dengerin cerita ini. Terima kasih juga buat Mbak Linda yang udah berbagi cerita ini. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan, ada sesuatu yang nggak nyaman di mata, di telinga, di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Mungkin ceritanya nggak terlalu serem, tapi semoga cerita ini tetap bisa menghibur kawan-kawan semuanya. Ya, kurang lebih seperti itu ceritanya. Sekali lagi mohon maaf, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Semoga kita tetap diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Terima kasih banyak, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.